berduit tapi tidak dikasih sifat tawadhu, munculnya adalah arogan. Dia merasa setiap orang bisa dibeli dengan uang, dan memang ini kenyataan di negeri Konoha katanya, gitu ya, bahwa orang-orang berduit itu dengan gampang. Sebaliknya ya, kalau di jalan yang lengang kayak begitu kok Anda kecepatannya pelan-pelan, malah aneh begitu loh ya, bisa ditabrak dari belakang. Maka Nabi mengatakan innallaha yuhibbul abda ayyura athara ni'amihi. Sesungguhnya Allah itu mencintai seorang hamba yang dia itu nampak bekas tanda-tanda nikmat dari Allah. Dan setiap bulan saya kontrol ya, memang anggarannya besar, tapi ini bukan masalah saya pengen apa. Saya sadar Allah nitipkan tubuh kepada saya supaya saya menjaga tubuh titipan Allah itu. Jadi nggak bisa kita kemudian abaikan tubuh kita ya. Bisa olahraga nggak mau olahraga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'd. Usikum wa ya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minun muttaqun. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita pada Allah yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di kesempatan malam ini kita berjumpa kembali di majelis ini, kajian malam Rabu membahas kitab yang sudah kita kaji sampai bab ke-26 ya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut yang setia sampai kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Jamaah sekalian, seperti yang terpampang di flyer, kita masuk di pembahasan bab ke-26 tentang keutamaan orang-orang yang lemah, fakir, dan orang yang tidak dikenal dari kaum muslimin. Nah, ini judul ini disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk menjadi orang lemah. Hadis ini yang menjelaskan keutamaan orang miskin, orang lemah, orang nggak dikenal, orang yang tidak populer, bukan kemudian kesimpulannya kalau kuat, kalau kaya, kalau populer itu berarti nggak utama, bukan ya. Rasulullah SAW adalah nabi untuk seluruh umat, seluruh kalangan. Tidak ada satupun sahabat Nabi SAW yang tidak istimewa di hadapan beliau, mau yang ganteng maupun yang tidak ganteng, mau yang berilmu maupun yang awam, mau yang kaya maupun yang miskin, mau yang populer maupun yang tersembunyi, itu di mata Nabi begitu istimewa. Semuanya memiliki keutamaan ya. Jadi hadis ini bukan kemudian mengunggulkan yang satu dengan mengalahkan yang lain. Kenapa? Keberagaman model manusia itu adalah sebuah keniscayaan. Ketika Nabi menyebutkan keutamaan pada satu aspek, bukan berarti adalah meremehkan pada aspek yang lain ya. Namun ini lebih kepada apa? Siapapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi tertentu, maka hendaknya dia bersyukur, kemudian dia mencari pahala, mencari kebaikan pada apa yang telah Allah tetapkan. Ini arahnya ke sana, Pak ya. Rasul menyebutkan tentang keutamaan pedagang, tapi bukan berarti selain pedagang gak utama. Rasul juga menyebutkan keutamaan seorang karyawan, bukan berarti bosnya itu gak utama, itu ya. Rasul menyebutkan orang yang kuat,
berarti yang lemah itu tidak punya keutamaan. Tetapi kita mesti memahami bahwa takdir kita, nasib kita beda-beda. Ya, disinilah yang paling unik ajaran Islam. Yang paling unik adalah bahwa kalau ada perlombaan di tengah-tengah manusia, jadi kalau manusia itu bikin sayembara, bikin perlombaan, bikin sebuah kompetisi, bisa dipastikan semua yang dibuat manusia itu selalu memuat unsur diskriminatif. Ini Pak ya, manusia itu kalau bikin apapun selalu memuat unsur diskriminatif. Lomba banyak-banyakan duit, yang nggak punya duit menang nggak Pak? Kalah gitu ya. Lomba renang, yang nggak punya kaki, nggak punya tangan bisa menang nggak? Nggak bisa menang ya. Lomba apalagi ya, lomba kecantikan, yang jelek mesti kalah gitu kan ya. Lomba binaraga, yang kurus kering tersingkir gitu kan ya. Lomba cerdas cermat, yang nggak sekolah yang nggak mungkin bisa daftar ya. Lomba balap lari, yang nggak punya kaki, yang pincang nggak mungkin bisa juara. Lomba apapun selalu di situ ada syarat-syarat yang diskriminatif ya. Lomba kecantikan laki-laki nggak bisa ikut gitu kan. Lomba bayi sehatnya dengan nggak bisa daftar gitu loh ya. Jadi lomba apa saja yang dibuat manusia selalu ada unsur diskriminatif ya. Entah diskriminatifnya itu karena usia, jenis kelamin, status sosial, kewarganegaraan, atau apapun ya, itu adalah sifat dari perlombaan yang dibuat manusia. Beda ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard ya, perlombaan masuk surga. Perlombaan dapat bidadari surga. Kalau antum perlombaan ngelamar gadis cantik, kira-kira yang jelek-jelek menang nggak Pak? Terus jelek, hitam, miskin, ya, kaya nggak mungkin menang. Tapi perlombaan mencari bidadari, jangankan jelek, hitam, miskin, tambah pendek, pesek, itu masih bisa dapat Pak. Ya, bisa dapat bidadari surga yang cantik jelita, itu bisa dapat. Kenapa? Karena syaratnya bukan tentang tinggi badan. Syaratnya bukan tentang kekayaan, syaratnya bukan tentang kulit putih, wajah glowing, syaratnya bukan tentang pesona lahir, ya, tetapi syaratnya cukup satu, beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa bukan urusan rupa, bukan urusan harta, bukan urusan status, bukan urusan kapasitas, tapi urusan hati. Dan setiap orang dengan lapisan apapun dikasih hati sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, berpeluang untuk menjadi orang bertakwa. Dalam bahasa lain, orang kaya bisa masuk surga, orang miskin bisa masuk surga. Orang pintar bisa masuk surga, orang awam bisa masuk surga. Ustadznya bisa masuk surga, santrinya bisa masuk surga. Politisi bisa masuk surga, yang dipolitisi juga bisa masuk surga. Ya. Semuanya berpeluang dan peluangnya sama. Dengan catatan apa? Dia menggunakan posisi dia sesuai dengan SOP-nya, gitu kan? Ya, orang kaya bisa masuk neraka nggak Pak? Ulama aja bisa masuk neraka kok, kan begitu tuh? Ya, kalau ulama bisa masuk neraka, rakyat awam bisa masuk neraka nggak? Bisa banget. Orang kaya bisa masuk neraka, orang miskin bisa nggak? Bisa, ya. Jadi siapa saja bisa masuk surga dan neraka, ya. Maka di sini ketika Nabi menyebutkan tentang keutamaan yang di sini khususnya keutamaan orang miskin, orang lemah, orang nggak mampu, ya. Orang miskin seperti apa yang punya keutamaan, kan gitu, ya. Orang kaya seperti apa yang punya keutamaan. Jadi bukan tentang miskin dan kayanya, bukan tentang jadi ulama atau rakyat biasanya, tapi tentang bagaimana kita berperan, ya, tentang bagaimana kita berperan ketika takdir yang semacam itu datang kepada kita, ya. Saya sering menggambarkan begini Pak, hidup
untuk mendapatkan bayaran dari Allah itu bukan tentang status dan posisi, tapi tentang peran dan kontribusi. Seperti kita nonton sebuah film. Dalam sebuah film itu kan sebuah drama kehidupan ya. Dalam sebuah film yang dibayar mahal bukan yang punya status dan posisi, tapi yang dibayar mahal adalah siapa yang banyak peran dan aksi. Di film Tukang Bubur Naik Haji, yang dibayar mahal siapa Pak? Tukang buburnya, bukan pembelinya yang kebetulan Pak Lurah, Pak Camat yang nongol cuma 2 menit dalam durasi 75 menit itu Pak. Gitu ya. Tukang buburnya, kenapa? Dari 75 menit film wajahnya muncul 60 menit sendiri gitu loh ya. Walaupun profesinya sebagai tukang bubur gitu kan. Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, malah Bupati nggak dapat apa-apa, nggak pernah muncul di situ, nggak pernah beli bubur gitu kan ya. Maka dia nggak dibayar ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kan orang kalau bikin film itu kadang-kadang adegannya kan di jalan, ada orang lewat, ada orang naik motor. Yang lewat, yang naik motor itu boleh jadi pejabat loh Pak, tapi dibayar nggak sama sutradaranya? Enggak, cuma sekelebat begitu loh ya. Artinya apa? Kita ini ya bisa dibayar mahal oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung bagaimana kita punya peran yang banyak. Ya, ini saya perlu tekankan di sini supaya kemudian nanti ketika kita membaca hadis keutamaan orang kaya yang rajin infak, antum bisa jadi sedih loh yang nggak bisa infak. Sebaliknya, keutamaan orang miskin, wah capek-capek aku kaya raya, ternyata malah yang masuk surga orang miskin ya. Jadi kan ada sebuah video pendek yang ini bercerita tentang salah kesimpulan. Ada orang mau mandi gitu kan ya. Pernah nonton filmnya Pak? Dia mau mandi, dia mikir, duh nanti kalau saya mandi saya jadi wangi dan ganteng. Kalau wangi dan ganteng saya berpotensi untuk pamer. Kalau pamer nanti saya jadi sombong. Kalau sombong saya nanti masuk neraka. Mandi sama dengan masuk neraka. Wah nggak jadi mandi lah. Itu ya akhirnya nggak jadi mandi gitu kan. Mau kerja, ntar saya kalau kerja dapat uang. Kalau dapat uang saya jadi kaya. Kalau kaya nanti saya jadi sombong. Kalau sombong nanti masuk neraka. Kerja sama dengan masuk neraka. Nggak usah kerja aja lah. Nah ini tentu sebuah kesimpulan yang salah ya. Karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ketika Nabi menyebutkan keutamaan kelompok tertentu, maka nasihatnya atau pesan moralnya adalah mungkin kamu sudah berjuang pengen jadi orang kaya dan terpandang, tapi takdirnya menjadi seorang rakyat yang miskin papa. Jangan khawatir, ada keutamaan untuk bisa masuk surga bagi rakyat yang miskin papa. Mungkin kamu nih nggak terbayang ya untuk menjadi orang yang terkenal tiba-tiba karena sebuah peristiwa hanya gara-gara jualan es teh terus dibully gitu kan ya. Oh tahu-tahu viral duitnya miliaran gitu kan ya, niatnya miskin malah kaya raya, gimana lagi gitu kan. Maka Anda tetap bisa masuk surga dengan kaya mendadak tadi begitu kan. Sementara ada yang berusaha untuk kaya nggak kaya-kaya, jangan khawatir, Anda juga tetap bisa masuk surga dengan apa? Kemiskinan dan keterbatasan tadi. Ini pesan moralnya demikian ya, supaya kita tidak salah di dalam bersikap. Ngapunten bisa maju dikit kayaknya, biar jamaah di belakang tidak untel-untelan. Baik, saya bacakan beberapa hadisnya. An Harisah bin Wahbin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Dari Harisah binti Wahab, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan para penghuni surga? Siap ya Rasul. Maka Nabi mengatakan, yaitu
kullu do'ifin mutado'ifin. Para penghuni surga adalah orang yang lemah dan diremehkan, yang seandainya dia bersumpah dengan nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Maukah kalian aku tunjukkan siapa itu penghuni neraka? Kullu utullin jawadin mustakbirin. Setiap orang yang keras hati, duitnya berlimpah, tapi sombong dan arogan. Ya, ini hadis pertama yang diriwayatkan Bukhari Muslim menjelaskan tentang siapa penghuni surga, penghuni neraka, di mana Nabi menyebutkan penghuni surga adalah orang yang lemah dan diremehkan. Artinya apa? Ya memang Nabi kan pernah menyebutkan, aku ittola'tu ala babin nari, aku melongok ke pintu surga dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah orang fakir, gitu kan ya, orang miskin. Kemudian aku menengok ke neraka, ternyata penghuninya kebanyakan wanita, ya. Nabi nggak menyebutkan kebanyakan penghuninya orang kaya, enggak ya. Nabi menyebutkan wanita, ya. Wah, ini kalau dari sisi bahasa kayak kurang apple to apple gitu kan. Harusnya kalau ini miskin di surga berarti kaya di neraka. Harusnya nih kaya wanita di neraka, laki-laki di surga gitu kan ya. Maunya kan begitu itu kan ya. Ini Nabi mengingatkan ya, karena memang begini jamaah sekalian ya, di dunia ini orang miskin sama orang kaya itu banyakan mana sih Pak? Banyakan miskin gitu kan ya, banyakan orang miskin. Dan maaf ya, ini bukan bermaksud apapun ya. Kenapa kok orang miskin banyak di surga Pak? Orang miskin itu pada maghrib ngaji Pak, gitu ya. Ini kira-kira yang hadir kebanyakan miliarder atau duafa ini Pak? Kayaknya kalau kalian miliarder nggak ada yang ngaji deh, begitu loh ya. Jam segini jangan-jangan lagi dugem gitu loh ya. Jam segini lagi check-in hotel. Jam segini lagi party gitu kan. Jam segini lagi nyari tempat hiburan. Orang-orang miliarder jam segini jarang ada yang ngaji, begitu kan ya. Ya. Jam segini baca Quran, ngaji hadis itu kayaknya nggak kita temukan deh, gitu kan ya. Itu kenapa orang miskin kebanyakan masuk surga ya. Orang doif ya, yang diremehkan. Orang kaya ngaji saja tuh ndadak nunggu undangan pengajian di hotel berbayar kok Pak. Ya enggak? Ah, ngaji yang remeh-remeh kayak begini males ya. Dia ngajinya kudu yang di hotel berbintang, kudu ustadz kondang, kudu yang tiketnya VVIP ya. Ya insya Allah tetap masuk surga juga Pak ngaji di hotel itu Pak, gitu kan. Cuman kalau dadak nunggu kayak begitu, lalu hari-harinya nggak dipakai untuk ngaji, nah ini amalan-amalan yang berpotensi untuk membuat dia jauh dari surga, begitu kan ya. Ini diantara alasan kenapa sih kok orang-orang lemah itu banyak yang masuk surga ya. Rasul menyebutkan ada orang yang nggak bisa masuk surga. Siapa? Orang sombong. Rata-rata orang sombong itu kebanyakan miskin apa kaya Pak? Kebanyakan kaya, karena dia punya sesuatu yang disombongkan. Makanya nih udah miskin sombong itu ya kebangetan, nerakanya paling bawah mungkin ya. Terus miskin nggak mau ngaji lagi gitu kan ya. Terus miskin nggak mau ngibadah, dan terus mau bahagia dengan cara apa gitu loh ya. Nah, maka jamaah sekalian, ini pesan moralnya ke situ. Kenapa orang-orang miskin, orang-orang lemah itu banyak yang masuk surga gitu ya. Setiap orang yang lemah dan diremehkan, tapi kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah kabulkan. Kira-kira miskin yang kalau bersumpah langsung dikabulkan tuh miskin yang kayak apa Pak? Miskin yang berkualitas, miskin yang punya simpanan. Orang menganggap dia itu remeh, padahal ternyata hafal Quran, padahal ternyata dia hafid Quran bersanad, padahal dia ternyata menguasai kutubus sittah, padahal dia ternyata. Nah biasanya orang-orang yang lemah itu diremehkan. Nah inilah yang berpotensi membuat dia ini apa? Lebih besar peluangnya menjadi penghuni surga. Dengan kata lain, miskin di sini ada dua. Satu, miskin memang dia nggak punya apa-apa, yang sehingga dia jauh dari sombong, dari arogan. Yang kedua, miskin secara sifat.
Artinya apa? Orang tidak menyangka. Ya, yang dia sangka ini orang miskin. Oh, wong kemana-mana aja cuman pakai motor butut begitu kan? Ya, wong mobilnya juga mobil tua. Padahal barangkali duit dia miliarder gitu kan? Ya, tapi dia milih berperilaku seperti orang lemah sampai diremehkan. Ya, nah ini yang dimaksud dengan orang miskin yang diremehkan. Tapi dia punya amalan luar biasa. Ya, kalau infak jor-joran tapi sembunyi-sembunyi. Orang tidak menyangka bahwa dia itu punya prestasi amalan yang sedemikian rupa. Ya, ada seorang tawanan Gaza yang kemarin dibebaskan tanggal 19 Januari, Pak. Vonis hukumannya 25 tahun. Bukan 25 tahun. 25 tahun dibebaskan. Ya, ditanya sama ustadz kita, "Kamu divonis berapa lama?" Ya, "Saya kena vonis 20 kali seumur hidup." Entah berapa ratus tahun tuh, Pak. 20 kali seumur hidup. "Oh, kamu kok hukumannya segitu berat? Emang salah kamu apa?" "Ya, salah apa ya? Saya salahnya nggak salah, cuman ngebunuh 20 tentara Israel aja." Begitu ya. Gitu loh, Pak, ya. Nah, dia bebas dalam pertukaran tawanan kemarin begitu kan. Terus dideportasi, nggak boleh masuk Gaza dan Palestina. Di Turki ya ketemunya begitu ya. Ini kan orang yang nggak nyangka gitu, Pak, ya. Ternyata sebegitu amalnya gitu kan. Ya, penampilannya penampilan biasa-biasa saja tapi punya nilai yang istimewa. Kemudian kata Nabi, "Mau nggak saya tunjukkan penghuni neraka?" Siapa penghuni neraka? Kullu utullin, yang keras kepala. Ya, keras kepala ini dikandani ngeyel, diingatkan itu dosa, itu salah, tetap nolak. Ya, kullu utullin jawazin, merasa duitnya banyak tetapi mustakbirin, dia merasa arogan. Ya, dia berbuat salah diingatkan, jawabannya, "Kamu siapa berani negur-negur saya?" Gitu ya. Jadi ngeri, Pak, ya, orang-orang yang berduit tapi tidak dikasih sifat tawadhu, munculnya adalah arogan. Dia merasa setiap orang bisa dibeli dengan uang, dan memang ini kenyataan di negeri Konoha katanya, gitu ya, bahwa orang-orang berduit itu dengan gampang mereka membeli keadilan. Ya, dengan mudah mereka membayar para jaksa, menyogok para hakim, kemudian apa? Meneror orang-orang lemah tadi. Ini namanya utulin jawazin. Jadi bukan tentang banyaknya harta, tetapi tentang sikap dia. Ingat ya, tidak ada yang buruk pada miskin dan kaya. Tidak ada yang buruk pada pimpinan dan rakyat. Yang ada adalah pada sikapnya. Ya. Dan kita tahu 10 orang yang dijamin masuk surga, 9-nya itu adalah miliarder semuanya. Jadi ini bukan tentang apakah nggak boleh punya harta banyak. Rasulullah SAW mengatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Kaya raya, miliarder, no problem bagi yang bertakwa. Ya, bagi yang tidak bertakwa maka jadi masalah besar. Ya, ini ya. Jadi ini terkait dengan keutamaan orang yang doif, ya, Nabi sebutkan demikian. Hadis yang kedua, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, anin Nabi SAW qala ihtajjatil jannatu wan nar, surga dan neraka debat, saling adu hujah. Kata neraka, fiyal jabbarun wal mutakabbirun, yang menghuni aku adalah para orang angkuh dan sombong. Jabbarun, yang suka memaksakan kehendaknya. Mustakbirun, orang yang sombong dan arogan. Ya, sombong dan arogan itu sombong itu oleh Nabi sudah didefinisikan. Apa itu sombong? Batorul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sudah dikasih dalil yang jelas, ijma, ya, dengan enteng mengatakan, ya itu kan menurut kamu, itu kan menurut Quran, menurut saya enggak, ya. Ini mustakbirin. Kemudian wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Ketika ditegur,
bentar mas, kamu negur-negur saya tuh sekolah kamu S berapa sih? Wah begitu kan. Kamu emang lulusan mana kok berani negur saya? Ya nggak level lah. Cuman lulusan pondok kayak gitu kok berani negur yang doktor gitu kan ya. Ini namanya ghamtun nas. Maka ketika Nabi ditanya tentang la yadkhulul jannata al-kibru mangkana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong. Maka sahabat Nabi kemudian mengatakan apa? Ya Rasulullah, gimana pendapatmu kalau ada temanku tuh senengnya baju yang bagus, baju yang branded, sepatunya branded, tasnya branded, merek-merek yang ternama, made in luar negeri semuanya, parfumnya harganya jutaan semuanya. Gimana ya Rasul kalau ada orang yang senengnya kayak begitu? Maka Nabi mengatakan apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah suka dengan keindahan. Artinya memang ada orang-orang yang dikasih rezeki sama Allah berlimpah ruah, lalu dia memang punya selera yang demikian. Selama itu dipetik dengan cara yang halal ya, dan itu adalah kebutuhan, maka Nabi katakan tadi innallaha jamil yuhibbul jamal. Artinya apa? Nabi tidak menolak, Nabi tidak menyalahkan ketika ada orang berduit lalu dia makannya di restoran, pakaiannya yang merek dan sebagainya. Ya. Selama apa? Dia tidak merasa lebih mulia dengan pakaian tersebut. Dia tidak muncul perasaan sombong dan arogan atau libasus suhroh. Karena Nabi juga mengatakan apa? Man labisa libasus suhroh. Siapa yang menggunakan baju populer, lam yalbashu yaumal qiyamah, nanti dia tidak akan mengenakan baju itu pada hari kiamat. Ya. Jadi saya beri ilustrasi yang gampang begini Pak. Kalau jenengan itu naik sepeda ontel, pantasnya itu kecepatan berapa? Hah? Ya 10 kilo, 15 kilo per jam itu masih wajar. Gimana? Ya 20 kilo itu masih wajar lah. 20 kilo per jam itu masih wajar. Nah jenengan naik motor, pantasnya kecepatan berapa? Hah? 50, 60, 70, sama lihat-lihat jalannya di mana, gitu kan ya. Nek jenengan naik Alphard di jalan tol, bagusnya kecepatan berapa? Standarnya 80 sampai 100, begitu kan ya. Nek jenengan naik pesawat, bagusnya kecepatan berapa? Ya 500, 600 km per jam. Kira-kira kalau jenengan naik Alphard di jalan tol kecepatannya 10 km per jam, gimana kira-kira? Ganggu. Atau jenengan naik ontel kecepatannya 50 km per jam. Wow, diseneni banyak orang, gitu kan ya. Artinya apa? Hal yang wajar ketika ada orang yang dikasih Allah rezeki berlimpah, ya, lalu rumahnya bagus, kendaraannya bagus, gitu kan ya. Itu memang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dia. Tapi kalau kemudian ya salam SPP nunggak berbulan-bulan kok tiap hari di kafe sama di tempat-tempat tongkrongan terus begitu kan ya. IG-nya isinya di tempat-tempat refreshing, healing sama tempat-tempat populer gitu ya. Padahal utang SPP-nya banyak ya. Kemudian penghasilannya jauh di bawah standar, lalu dia bergaya semacam itu. Ini namanya naik ontel kok kecepatannya 100 km per jam, mesti diomelin banyak orang gitu loh ya. Tapi kalau kita naik mobil Alphard atau mobil Innova di jalan tol kecepatan 100, nggak ada yang ngomel Pak. Memang wajar, memang seperti itu gitu loh ya. Sebaliknya ya, kalau di jalan yang lengang kayak begitu kok Anda kecepatannya pelan-pelan, malah aneh begitu loh ya. Bisa ditabrak dari belakang. Maka Nabi mengatakan innallaha yuhibbul abda ayyura athara ni'amihi. Sesungguhnya Allah itu mencintai seorang hamba yang dia itu nampak bekas tanda-tanda nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh, Anda berkunjung ke rumah miliarder gitu kan, ya. Atau Anda jalan-jalan sama seorang miliarder.
duitnya ratusan M, terus ditraktir, traktirannya angkringan, nasi kucing gitu loh ya. Kira-kira jenengan perasaannya gimana? Wah, iki opo neraktir angkringan koyong ini, begitu kan ya? Yang nasi kucingnya satu bungkus 2.000, 1.500 begitu kan ya? Ini nggak pantas begitu kan ya? Ya, tentunya kalau Anda ditraktir sama orang kayak begitu, ya tipis-tipis warung nasi Padang lah begitu kan ya. Itu agak tepat ya. Anda berkunjung ke rumah orang yang sangat kaya raya sekali ya, rumahnya megah, mobilnya mewah dan lain sebagainya, terus suguhannya singkong ya, telo rebus begitu kan ya. Kayak nggak ada bekas nikmatnya sama sekali begitu kan ya. Suguhan yang itu juga Anda dapatkan dari orang yang paling fakir di kampung Anda gitu. Maka Allah tuh seneng kalau kita menampakkan bekas-bekas nikmat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Nggak boleh juga kita pelit terhadap diri kita sendiri. Ini ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bedakan ya antara perasaan sombong dengan kita hidup ingin menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nih ya. Kembali kepada hadis ini, fiyal jabbaruna wal mutakabbirun. Wa qalatil jannah, surga berkata, fiya du'afaun nas wa masakinuhum. Yang tinggal di tempatku adalah orang-orang dhaif dan orang-orang miskin. Maka faqadallahu bainahuma, Allah kemudian memutuskan kepada keduanya, yal jannah, wahai surga, innakil jannatu rahmati arhamu biki man asya. Engkau wahai surga adalah rahmatku, aku akan merahmati dengan kamu, maksudnya aku akan terahmati manusia dengan surga siapa saja yang aku kehendaki. Wa innakin nar, dan engkau wahai neraka, adabi, engkau adalah siksaku, u'adzibu biki man asya, dan aku akan menyiksa dengan kamu siapapun yang aku kehendaki. Wali kilaikuma alayya mil'uha, dan masing-masing dari kamu nanti akan aku penuhi dengan orang-orang yang aku kehendaki. Ya, ini jadi neraka menyebutkan yang tinggal di tempatku orang sombong dan arogan. Surga mengatakan yang tinggal di tempatku orang miskin yang lemah. Ya, ini keutamaannya. Jamaah sekalian, kalimatnya begini ya. Saya pengen supaya kita tidak skeptis melihat miskin dan kaya. Ini karena saya ini akhir-akhir ini lagi banyak diskusi, debat ya dengan anak-anak di rumah ya. Termasuk juga dengan ikhwan-ikhwan yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Saya katakan begini, maaf ya, kalau ada orang yang mampu kaya, kemudian dia milih miskin, yang kemudian menjadi beban bagi orang lain, maka saya katakan orang itu egois. Ya, saya mau tanya sama antum, kalau ada orang yang otaknya cerdas, punya kapasitas sekolah sampai S3, ya, kemampuan menghafal Qur'annya itu luar biasa, memahami hadis, memahami ayat, pokoknya ini orang pinter banget. Kok kemudian dia nggak mau ngafal, nggak mau ngaji, pengen jadi orang awam aja? Itu kira-kira mukmin yang egois nggak kayak gitu, Pak? Itu egois banget ya. Kalau misalnya saya sebutlah misalnya ya, ada orang sekapasitas Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basalamah, kok kemudian maunya cuman nyangkul aja gitu ya? Ya nggak mau ngaji, nggak mau baca buku, nggak mau nelaah, nggak mau ngisi talim, egois nggak gitu, Pak? Sama, Anda punya kemampuan 100 juta, lah kok milih kerja yang cuma udah 1 juta aja lah ya. Akibatnya kemudian anak kita jadi tanggungan orang lain, kemudian tanggungan beban-beban kita kemudian kita bebankan kepada orang. Tenang aja, nanti kalau daftar juga dapat keringanan. Nanti ini egois pada satu sisi, begitu kan? Padahal apa? Kita punya kemampuan. Sama dengan orang yang harusnya dia bisa jadi pemimpin, tapi dia tidak mau jadi pemimpin. Males begitu kan? Ya, dia kemudian tidak tertarik untuk memperbaiki keadaan. Ini sama, ini juga masuk dalam kategori egois.
Jadi bisa jadi orang egois itu ini apa? Dia tidak mau memikul beban, padahal sama Allah dikasih kemampuan untuk memikul beban. Ya, ya samalah dengan seorang suami yang dia jelas punya tanggung jawab anak dan istri, tapi kemudian dia sudahlah ya, ala kadarnya aja, dapatnya seberapa ya kita nikmati, nggak dapat ya udah ditahan lapar. Padahal dia punya kemampuan, badannya sehat, ya. Maaf Bapak Ibu sekalian ya, kalau ada orang badan sehat, kuat, bisa kerja, kok milih ngemis? Egois enggak itu kira-kira itu? Egois banget yang kayak begitu. Sebagaimana orang itu punya kemampuan cerdas, alim, jadi ustadz, jadi ulama, kok milih jadi orang awam? Ya, dengan alasan nafal berat, taklim berat dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang egois semuanya. Maka nggak boleh kita kemudian egois dalam hal ini. Ya, jadi ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba para istri, para akhwat gitu kan. Suami Anda sebetulnya punya kemampuan untuk bekerja, badannya sehat, tubuhnya kuat, bisa untuk melakukan aktivitas, bisa untuk berpikir, tapi kemudian maunya tidur-tiduran aja. Nunggu udahlah ala kadarnya. Anda pasti nggak akan terima dengan seperti ini, ya. Maka ikhwan fillah sama ya. Allah menginginkan supaya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kita rawat dan kita jaga, ya. Saya ketika kena musibah, kecelakaan, kemudian patah tulang, waktu itu saya berpikir udahlah, sekedarnya aja, sakit ya nggak apa-apa, yo ditahan, ya, nggak harus kemudian berobat yang mahal-mahal. Tapi tiba-tiba ada seorang ikhwan yang dia menjenguk saya, dia cerita, Ustadz, saya sudah 20 tahun kena gula, diabetes, dan setiap bulan saya kontrol. Ya, memang anggarannya besar. Tapi ini bukan masalah saya pengen apa. Saya sadar Allah nitipkan tubuh kepada saya supaya saya menjaga tubuh titipan Allah ini. Jadi nggak bisa kita kemudian abaikan tubuh kita, ya. Bisa olahraga nggak mau olahraga, bisa jalan pagi nggak mau jalan pagi, bisa menjaga tubuh kemudian malas-malasan, milihnya tidur aja. Itu orang egois dan orang yang tidak amanah terhadap titipan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya Pak ya? Ya. Jadi jangan sampai kita berlindung dengan keutamaan ini untuk mengabaikan atau tidak menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hal yang sangat penting ya. Kenapa? Kadang-kadang anak-anak muda ini dia berpikir karena belum punya tanggungan, belum punya beban, terus hari-hari isinya main, ngegame, rebahan dan sebagainya. Saya katakan Anda egois sekali untuk calon istri dan calon anak Anda, begitu loh. Ada peluang untuk belajar, ada peluang untuk ngaji, ada peluang untuk bisnis, ada peluang untuk usaha, ada peluang untuk bekerja, tapi kok milih kemudian santai-santai aja, nongkrong, rokok, ngopi, ya. Padahal dia punya tanggungan yang banyak. Ini saya katakan orang-orang yang sangat egois dengan dengan kehidupan dia. Ya, sebagaimana apa? Kita sudah ngerti bahwa Allah ngasih tubuh kita supaya kita rawat, kita jaga. Terus kita malas untuk merawat, lalu akhirnya kita sakit. Yang sakit itu, ya itu dari pandangan akidah itu takdir, gitu ya. Tapi untuk jadi takdir kayak gitu ada prosesnya Pak, begitu kan? Ya. Saya yakin ya, nih logikanya begini. Anda naik motor, kebut-kebutan, ya, nggak pakai helm, nggak bawa SIM, kemudian remnya belum, nekat ngebut-ngebut, akhirnya tabrakan. Itu beda loh responnya dengan naik motor sudah pelan-pelan, hati-hati, pakai helm, bawa SIM lengkap, surat-suratnya, kemudian akhirnya apa? Keserempet dan kecelakaan. Itu beda nilainya di mata Allah, gitu kan? Ya, Anda kalau dengar ceritanya, ya kepada yang pertama gimana? Wah, sesuai dengan harapan netizen, mesti begitu gitu. Ya, ngebut-ngebut kemudian jeger gitu kan ya. Tapi kalau kemudian kita sudah sedemikian hati-hati baca doa, ikhtiar, kok akhirnya kecelakaan, orang akan simpati dan kasihan dengan kita. Sama ya. Kita sudah berusaha sungguh-sungguh dan sebagainya, tapi takdirnya dapat segini, ya sudah, nggak ada yang ngomel marah. Tapi kalau Anda dapat segitu tuh karena memang egois tadi ya, males, nggak mau kerja, hobinya rebahan, nggak punya tanggung jawab, nggak punya kepedulian, itu nilainya di mata Allah berbeda. Bukan orang model kayak begini yang nanti mendapatkan keajaiban dari Allah. Ya,
Berikutnya ya, hadis yang ketiga, an Abi Hurairah anna imra'atan sauda. Dari Abu Hurairah ada seorang wanita hitam, ahwat gelap. Nggak tahu nih, mungkin dari Afrika atau bagaimana. Kanat taqumul masjid. Dia punya aktivitas seperti marbot masjid. Ya, mbok tua, seorang wanita yang tidak diperhitungkan. Dia suka bersihin masjid. Ausyaban fafaqodaha. Nabi suka ngelihat dia nyapu masjid. Nah, suatu hari kok Nabi nggak ngelihat dia. Faqala Rasulullah fasa'ala anha. Maka Nabi bertanya, mana ibu-ibu yang biasa nyapu itu? Faqalu mata. Kemudian sahabat mengatakan, beliau sudah meninggal ya Rasul. Afala kuntum azantumuni. Loh, kok nggak ngasih tahu kalau dia meninggal? Faka'annahum saghharu amroha. Seakan-akan para sahabat tadi menganggap perempuan itu orang biasa, orang remeh, orang yang nggak terpandang. Alah, cuman marbot masjid tua hitam gitu aja kok, kira-kira gitu ya. Aw amroh, ya urusan si perempuan tadi ya. Faqala dulluni ala qabrih. Tolong tunjukkan di mana kuburannya. Akhirnya ditunjukkan di mana kuburannya. Lalu Rasulullah SAW sholat di atasnya. Faqala inna hadhil kubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Kubur ini dipenuhi dengan kegelapan bagi penghuninya. Ini seakan-akan perempuan yang amalnya apa Pak? Sedikit nggih Pak ya. Kuburannya Pak gelap. Dia bukan orang terpandang, bukan orang yang rajin infak. Dia cuman tukang sapu di dekat masjid. Ya. Ngapunten nggih Pak, ada loh Pak tukang sapu di dekat masjid yang nggak sholat di masjid itu ada ya Pak. Ya. Dia ya sebagaimana tukang bangun masjid nggak sholat di masjid itu banyak gitu kan ya. Ya. Tukang bangun yang dibangun masjid tapi tidak sholat itu ya ada gitu kan ya. Wa inna wa ta'ala yunawwiru halahum bisolati alaihim. Sesungguhnya Allah akan memberikan cahaya kepada dia melalui perantaraan sholatku untuk mereka. Ada banyak hikmah pelajaran dari hadis ini. Pertama, ini yang unik ya. Semua sahabat Nabi merasa begitu istimewa di hadapan Rasul. Tidak ada manusia yang punya kualitas psikologis dekat dengan semua kalangan kecuali Rasulullah SAW. Ya, hatta seorang yang mau berzina itu tuh dekat dengan Nabi. Hatta seorang yang mabuk itu juga dekat dengan Nabi. Hatta seorang yang tadi ya perempuan tua, hatta seorang yang mantan musuh Islam masuk Islamnya belakangan, seperti Amr bin As ya. Amr bin As itu masuk Islamnya belakangan. Dia sudah pernah bikin aksi waktu ada umat Islam yang hijrah ke Habasyah, mau nyeret dari Habasyah. Akhirnya Amr bin As masuk Islam. Dan ketika masuk Islam, Rasulullah itu merasa Amr bin As merasa Rasul itu cinta banget sama Amr bin As. Saking Amr bin As merasa dicintai, sampai Amr bin As kepedean ya, berani, percaya diri menemui Rasul dan bertanya, "Ya Rasul, siapakah orang yang paling kau cintai?" Kata Rasul, "Aisyah." Ya, istriku, begitu kan. Enggak, ya Rasul, maksudnya yang laki-laki gitu ya. Kata Rasul apa? Bapaknya, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Terus siapa lagi ya Rasul? Terus Umar bin Khattab. Terus siapa lagi ya Rasul? Utsman bin Affan. Terus siapa lagi ya Rasul? Ali bin Abi Thalib. Wah, aku enggak sebut-sebut ya, gitu ya. Padahal beliau merasa sangat dicintai. Ya, ini hebatnya Rasulullah SAW. Dengan siapapun, semua sahabat merasa dekat. Sampai ada seorang yang amalnya pas-pasan, suatu hari ditemui Rasulullah, ya, ibaratnya kalau ini ada bos nemui seorang karyawan OB atau tukang sapu atau tukang apa, kowe arep njaluk apa, begitu kan ya. Ayo nembung sama aku, begitu kan. Ini juga begitu sama Rasulullah. Sahabat ini dekati, kamu minta apa? Ndang ngomong gitu kan.
Saya nggak minta apa-apa ya Rasul. Enggak, ngomong nggak apa-apa, minta aja. Enggak ya Rasul. Udah minta, bilang minta. Nanti tak ini kan. Ya, akhirnya sahabat itu ngomong apa? Ya Rasul, aku nggak minta apa-apa. Aku cuman pengen minta jadi tetanggamu di surga, gitu ya. Kata Rasul, waduh neku abot itu, gitu loh ya. Angel sholatmu koyo ngono, minta tetanggaku di surga. Minta yang lain aja, kata Rasulullah. Ya, enggak ya Rasul, aku minta itu aja, gitu kan. Kata Rasul, baiklah kalau begitu. Ya, a'inni ala dzikrika bika soroti sujud. Kalau memang permintaanmu cuma itu, aku pesen sholatmu ditambah, gitu loh. Nggak cukup nih sholat sak meniar jadi tonggoku tuh nggak cukup, gitu loh. Ya, gitu loh ya. Sampai Nabi mengatakan gitu Pak. Ya, a'inni ala dzikrika bika soroti sujud. Nek memang permintaanmu jadi tetangga di surga, ya sudah, sholatmu ditambah, ibadahmu dikencengke, jangan pas-pasan kayak begini. Artinya orang yang ibadahnya pas-pasan pun merasa pede gitu loh ya, pengen jadi tetangga Rasulullah. Ini hebatnya Rasulullah Pak. Ya, kalau kita tuh kan, baik-baiknya Ustadz ada yang minder untuk mendekat, ya nggak? Gitu loh. Aku nggak bisa dekat sama dia. Dan Ustadz juga merasa nggak dekat dengan orang tadi. Tapi ini Rasulullah 124.000 sahabat, 140 sahabat semuanya merasa sangat dekat. Ya, dari anak kecil sampai mbah-mbah semuanya merasa dekat dengan Rasulullah SAW. Makanya kalau Rasulullah itu dikatakan memiliki 9 orang istri, 9 istri Nabi itu merasa dicintai semuanya, dan 9 orang istri ini adalah pemilik hati yang berbeda-beda, dan Rasul mampu merasa mereka sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka ada kalimat begini, mencintai istri itu nggak penting. Yang penting apakah istrimu merasa dicintai atau tidak. Itu loh ya. Buat apa capek tiap hari I love you, tapi dia merasa nggak dicintai gitu kan ya. Nah, Rasulullah itu nggak harus kayak begitu, tapi semua sahabat merasa sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, apalagi istri-istri beliau begitu ya. Nah ini termasuk si perempuan tua tadi. Para sahabat mengatakan ya soghoruha, menganggap Allah orang cuman kayak begitu aja. Ternyata sama Rasulullah diperhatikan. Sampai Rasul mengatakan di mana kuburannya, coba tunjukkan. Akhirnya ditunjukkan dan Rasul sholat. Dan perempuan ini boleh jadi bukan ahli ibadah, boleh jadi bukan orang yang hebat, sehingga Nabi mengatakan kuburannya gelap. Maka apa? Aku menyinari kuburannya dengan sholatku. Jamaah sekalian, betapa mulianya Rasulullah SAW yang memberi perhatian kepada seorang perempuan yang diremehkan. Jadi seakan-akan ada isyarat. Kalau misalnya ada warga kampung yang jarang sholat di masjid, jarang ngaji, sehingga kemudian ketika meninggal dunia yang nyolatkan sedikit, ya lah kok ada ustadz kondang mau takziah bahkan kemudian nyolatin di kuburannya. Itu merupakan akhlak dan adab yang diajarkan Rasulullah SAW. Seorang yang ibadahnya pas-pasan, seorang yang dianggap remeh, namun Nabi tetap mau menyolatkan di kuburan tersebut. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya kuburan yang gelap ini apa? Terang benderang. Ini juga seakan-akan ada isyarat. Nggak apa-apa Pak, kita datangi kuburan tetangga kita yang mungkin ahli maksiat, jarang ibadah. Udah ahli maksiat, jarang ibadah di kuburan, nggak ada yang doain lagi. Apa nggak bertubi-tubi itu Pak? Ya, padahal dia muslim. Ringankan dosa-dosa saudara kita yang di kuburan itu dengan kita sholat. Maksudnya sholat di sini apa? Berdoa untuk mereka. Ya. Dan jemaah sekalian, dalam bab ini memang apa? Para ulama menjelaskan bahwa kerabat kita, orang tua kita atau siapa yang telah mendahului kita sangat-sangat menunggu doa dari orang yang masih hidup. Ya. Jemaah sekalian, ada kisah seorang tabi'in kalau tidak salah yang dia rajin ziarah sampai kemudian suatu hari ya dia berapa kali tidak ziarah, akhirnya mimpi bapaknya datang, aku nunggu-nunggu kok kowe ora teko-teko begitu ya. Ini sahabat ini terbangun, tabi'in ini terbangun, dia merasa bersalah dan sejak saat itu dia tidak pernah apa?
absen untuk menjenguk, untuk ziarah kepada keluarganya. Maka tidak gara-gara dia sudah meninggal dunia lalu kemudian udah urusan dia. Enggak, Pak. Kedatangan kita, ya, ziarah kita, duduk kita, bahkan ngaji kita di sana. Boleh nggak saat ngaji di kuburan? Boleh, begitu ya. Apalagi kalau si mayat itu dulu pesen, begitu kan, ya. Banyak kisah para salaf yang mereka melakukan ibadah tersebut, mereka ngaji yang ditujukan untuk apa? Orang tuanya, begitu kan ya. Untuk ya dalam hal ini orang tua yang paling utama ya. Kita niatkan supaya ibadah kita dirasakan, dinikmati oleh orang yang sudah meninggal dunia. Hadis ini juga menggambarkan betapa Rasulullah peduli kepada orang yang tidak mendapatkan perhatian. Dan jamaah sekalian ya, saya yakin ya, gimana perasaan antum kalau tiba-tiba suatu hari Ustadz Abdul Somad berkunjung ke rumah antum? Kayak apa? Wah, kayak istimewa banget begitu kan ya. Ada tokoh besar berkunjung ke rumah kita, merupakan sebuah kehormatan. Lah, inilah ya Rasulullah mencontohkan bagaimana ketika kita dalam posisi yang mungkin dianggap tinggi, istimewa, lalu kok kemudian kita mau berkunjung ke tempat yang dianggap rendah dan sepele, maka bagi dia itu merupakan sebuah kehormatan. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian kajian kita pada malam hari ini ya. Sekian hadis, ada 4 hadis yang sudah kita bahas. Yang intinya saya berharap kita tidak salah di dalam memahami hadis-hadis tersebut ya. Jangan sampai kita membaca keutamaan orang miskin lemah mendorong kita untuk mengambil jalur kemiskinan dengan bersikap egois, padahal kita masih mampu untuk berusaha, kita masih mampu untuk menafkahi dengan sempurna, tapi kemudian kita milih malas-malasan dengan alasan saya pengen dapat keutamaan miskin lemah, begitu ya. Padahal kita berpeluang untuk menjadi kaya dan mulia ya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.